Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Yeti Nur Izzati. Kali ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran, yaitu price, product, place, and promotion. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu yaitu definisi dari pemasaran dan strategi yang pertama yaitu price. Pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lainnya. Pemasaran ini bertujuan untuk mengenal dan memahami pelanggannya. Menurut Kotler, ada 4 pokok kebijakan pemasaran yang disebut dengan 4P, yaitu price, product, place, dan promotion. Sedangkan menurut Jeremy McCarthy dalam Fandi Ciptono merumuskan adanya marketing mix, yaitu bauran pemasaran menjadi 4P, yaitu price atau harga, product atau produk, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Kebijakan pemasaran ini yang disebut dengan 4P akan kita bahas satu persatu, yaitu price, product, place, and promotion. P yang pertama adalah price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Cakupan harga suatu barang atau jasa yaitu meliputi sifat moneter dan sifat non-moneter. Yang bersifat moneter adalah mengukur porsi penerimaan dari konsumen, sedangkan yang bersifat non-moneter meliputi waktu, upaya yang bersifat fisik, biaya sensor terhadap bau dan bising, biaya psikologis seperti rasa takut dan ketidakadilan. Adapun faktor yang mempengaruhi penetapan harga, ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi secara langsung adalah harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen. Prinsip-prinsip penetapan harga yaitu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga, tujuan penetapan harga, pemahaman terhadap elastisitas permintaan, cara penyesuaian harga, dan metode penentuan harga. Adapun prinsip-prinsip penetapan harga ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga, yang pertama adalah tujuan penetapan harga, yang kedua perakiraan biaya, yang ketiga harga pesaing, yang keempat tingkat permintaan, yang kelima metode penetapan harga. Adapun tujuan dari penetapan harga adalah untuk bertahan atau survival. Di sini perusahaan menetapkan harga jual produknya dengan markup yang cukup kecil karena bertujuan untuk kelangsungan hidup perusahaannya agar survive saja. Tujuan penetapan harga yang kedua adalah memaksimalkan laba. Maka di sini perusahaan sudah cukup mampu bertahan di dalam dunia persaingan perusahaan yang lain sehingga mampu menjual barangnya dengan harga yang cukup tinggi dari persentase laba yang diharapkannya. Yang ketiga adalah harga ditetapkan untuk memaksimalkan penjualan. Maka di sini perusahaan menetapkan harga jual perusahaan atau harga jual barangnya dengan menetapkan atau dengan memberlakukan diskon penjualan untuk mendorong penjualan barangnya meningkat. Tujuan penetapan harga yang keempat adalah
untuk gengsi atau prestis. Di sini produk dari perusahaan sudah memiliki prestis yang baik sehingga mampu menjual barangnya dengan harga yang tinggi atau mahal. Berikutnya bertujuan untuk pengembalian atas investasi. Maka di sini yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menetapkan harganya adalah suku bunga dari pinjamannya. Berikutnya adalah kepemimpinan produk. Maka di sini perusahaan sudah mampu memimpin produk dibandingkan dengan pesaing yang lainnya, sehingga harga yang ditetapkan menjadi dasar untuk harga produk barang yang sejenis. Berikutnya adalah pemahaman terhadap elastisitas permintaan. Maka di sini permintaan ini dibedakan ada permintaan elastis dan inelastis. Permintaan elastis artinya adalah permintaan yang cukup respon terhadap penetapan harga. Jadi kalau harga barang diturunkan, maka respon untuk penjualan harganya itu besar. Karena di sini permintaannya elastis. Biasanya di sini untuk barang-barang yang cukup berguna atau yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat, maka biasanya permintaan harga barangnya adalah elastis. Sedangkan kebalikannya permintaan inelastis. Kalau permintaan inelastis di sini respon penjualan atas perubahan harganya itu sedikit. Jadi kalau harga barang diturunkan, maka peningkatan terhadap jumlah barangnya itu meningkatnya lebih sedikit. Contohnya adalah untuk barang-barang yang kebutuhan pokok. Jadi kalau barang kebutuhan pokok, maka kalau harga barangnya diturunkan atau rendah, di sini peningkatan terhadap harga bahan pokok itu naik tetapi tidak sebesar yang diharapkan. Cara penyesuaian harga di sini dibedakan ada harga geografis, yaitu harga yang disesuaikan dengan tempat tinggal dari konsumen, apakah dia di desa atau di kota. Diskon harga. Diskon harga di sini ditetapkan apabila penjualan barangnya itu atau konsumen membeli barang dengan jumlah yang besar, biasanya ada diskon harganya. Kalau harga promosi biasanya untuk barang-barang yang baru pertama kali dipasarkan atau untuk barang-barang yang baru. Sehingga di sini harga promosinya biasanya lebih murah karena untuk menarik konsumen untuk membeli produk baru tersebut. Harga diskriminasi di sini dibedakan harga untuk konsumen yang daya belinya mahal atau konsumen yang memiliki daya belinya yang rendah. Artinya di sini kalau untuk konsumen tingkat menengah ke atas, dia mampu membeli barang dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan konsumen dengan daya beli yang rendah. Metode penentuan harga. Yang pertama, penentuan harga biaya plus atau cost plus pricing. Di sini, harga barang yang dijual itu tergantung dari biaya untuk memproduksi dari barang tersebut, kemudian plus dengan keuntungan yang diharapkan. Penentuan harga tingkat pembelian atau rate of return pricing. Di sini harga jual barang ditentukan berdasarkan suku bunga dari pinjamannya. Penentuan harga paritas persaingan atau competitive parity pricing. Maka di sini harga jual barang ditentukan berdasarkan harga dari produk sejenis dari pesaingnya. Penentuan harga rugi atau loss leading pricing. Di sini harga jual dari barang disesuaikan dengan kerugian yang mampu ditanggung oleh perusahaan.
Penentuan harga berdasarkan nilai atau value based pricing, yaitu harga jual barang disesuaikan dengan nilai guna dari barang yang dijual atau value based, atau juga disesuaikan dengan nilai tambah dari harga barang yang dijualnya. Penentuan harga relasional atau relationship pricing. Di sini harga jual barang disesuaikan dengan kedekatan penjual dengan konsumennya. Biasanya untuk konsumen langganan, biasanya ada harga khusus untuk konsumen tersebut. Strategi pemasaran yang lainnya yaitu product, place and promotion akan kita bahas pada bagian kedua. Sampai jumpa.